Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu ya? Iya, Kamu, Pak? tamu betul. Boleh saya pinjam KTP-nya, Pak? KTP ada Pak, ada Pak. KTP, nah ini KTP-nya Pak. Ya. Wah, terima kasih. Bapak Iya. mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu Naban. Saya Naban. Bapak Naban. Saya bukan bapak. Bapak bukan bapak-bapak. Bukan. Naban siswa sini Iya, saya siswa di sini. yang mau interview Karya Raya. Iya. Ya ampun, saya Sogi. Oh, Mas Oge, kita interview. Ayo, Iya. Ikut saya, kita interview di dalam aja. Kirain tadi bapak-bapak lagi duduk. Ternyata anak-anak. Bentar Naban. KTP. Naban. Terima kasih loh Naban. Udah disiapin tempatnya. Tadi dia tunjukin nih, nanti kita syutingnya di sini ya. Ini mejanya udah disiapin, bukunya udah disiapin. Luar biasa. Naban, order of the week. Hai Naban. Hai. Dengan 2 buku yang sudah ada di Karya Raya dari tahun 2023 dan 2024. Dan kedua bukunya masuk sebagai 100 karya terpilih ya. Iya, bener banget, Kak. Bener banget, Kak. Gimana rasanya? Rasanya aku bangga banget, Kak. Karena kan apalagi ketika bukuku ini, padahal kan aku yang pertama baru bikin buku, udah kepilih. Terus yang ini makin tebel, kepilih lagi. Jadi aku makin seneng. Tentunya sekolah sangat bangga dengan Ananda Nabhan karena kita sangat-sangat menginginkan di antara murid-murid kita yang memiliki literasi yang tinggi serta karya yang sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak-anak di Indonesia. Apa bedanya ngerjain buku yang pertama sama kedua? Yang paling signifikan ya perbedaan? Pertama ini adalah ketika perjalananku umroh. Nah, di sini tuh hanya seperti cerita pengalaman aja, tapi nggak ada unsur imajinasinya. Nah, tapi kalau ini sesuai namanya Mangrove Ajaib, berarti dia ada ajaibnya dong. Ada Nah, ajaib-ajaibnya. di sini aku tambahin imajinasinya. Oke, kita berangkat dari buku yang pertama dulu sekarang. Judulnya adalah Umroh Pertamaku. Ceritain dong buku pertama ini ceritanya tentang apa? Jadi berangkat umroh nih. Pas aku udah sampai, aku mulai tuh ke hotel istirahat. Terus aku umroh deh tuh. Nah, tapi kalau di dalam ceritanya ini, aku bisa berangkat umroh karena tabunganku. Karena tabungan. Nah, di sini ada gambarnya nih. Mana-mana? Ini tabungan kodok kesayanganku ini. Ini tuh tabungan kodok ceritanya. Nah, yang kedua, ini Mangrove Ajaib, lebih tebel. Kok bisa lebih tebel? Karena aku mendapat ide lebih banyak dan lebih besar. Nah, sekarang ada karakternya nih. Boleh ceritain nggak ini Mangrove Ajaib ini ceritanya tentang apa? Jadi Mangrove Ajaib ini adalah kisah tentang persahabatanku bersama salah seorang temanku yang tinggal di Pulau Baluno. Di Pulau Baluno ini adalah sebuah pulau yang dimana tuh pulaunya tuh penuh dengan hutan mangrove. Saking asyiknya nih aku lihat keindahan hutan mangrove, tiba-tiba ada mangrove yang bisa bicara. Dia tuh lagi nangis karena katanya kalau ada pengunjung turis-turis yang datang, dia tuh hanya kayak sekedar apa moto-moto. Tapi giliran dia piknik sampahnya sembarangan, plastik di mana-mana. Gitu, kasihan banget kan ya teman-teman. Iya, padahal pohon mangrove ini punya fungsi yang luar biasa yang sudah ditulis sama Naban di bagian belakang ya. Iya. Nih, manfaat dari pohon mangrove untuk lingkungan. Tapi waktu orang-orang tahu kamu bikin buku, apa kata mereka? Kata mereka, ibu kamu bagus deh, kok bisa sih ada Serius? anak kecil yang bikin buku setebel ini? Memang awalnya dari pengamatan kami terhadap Nabhan itu senang sekali bercerita. Jadi sepertinya kemampuan verbalnya itu cukup bagus. Kemudian juga kami sering menemukan coretan-coretan Nabhan gitu di buku. Jadi supaya menyeimbangkan bakat minat di public speakingnya, kita juga memfasilitasi, memotivasi ya sebagai orang tua ya untuk membuat karya yaitu di buku. Nah, gimana nih Naban dengan rencana buku berikutnya? 2025 ikutan lagi dong Karya Raya. Ya pasti ikut dong kak, aku tunjukin ke kalian Oh, semua. ini dia rahasianya. Ini draft untuk rencana nanti aku Rumah Penyu. Iya bener banget, ini judulnya Oke, Rumah Penyu. Rumah Penyu ini ceritanya tentang apa? Nah seperti pengalaman yang tadi aku ceritakan, aku tuh dulu pernah melepas penyu. Nah Rio itu seperti aku, datang ke pantai, Iya. terus melepaskan penyu. Tapi berarti semua cerita kamu ini berdasarkan pengalaman hidup kamu ya? Iya. Nah, untuk teman-teman yang bingung untuk mencari ide, kadang-kadang kita tidak harus jauh-jauh mencari bahan cerita, bisa dari pengalaman sendiri. Kalian juga harus sering membaca buku, biar kalian kan dari membaca buku apapun yang kalian suka, tapi jangan asal baca loh teman-teman. Resapin dulu apa isinya, pelajarin dulu, biar nanti dari itu kalian bisa mendapat ide-ide baru dari cerita-cerita itu. Misalkan buku
kesayanganku. Nah, oke, berarti kita tunggu karya terbaru dari Naban di Karya Raya 2025 Rumah Penyu. Terima kasih Naban. Author of the Week. Terima kasih ya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Saya bukan ibu-ibu. Oh, bukan ibu-ibu? Oh, murid sini juga? Iya, Oh. saya temannya Nabhan. Oh, temennya Naban. Oh, pantesan lagi baca bukunya. Apa pendapat kamu tentang buku Naban yang ini, yang Mangrove Ajaib? Bukunya asyik ketika aku membaca dan ketika aku sebelum tidur aku selalu membaca ini. Dan ketika tidur aku selalu bermimpi tentang pohon mangrove. Oh, karena baca buku sampai mimpi ke hutan mangrove. Wah, sebegitu hebatnya bukunya Naban ya teman-teman. Kalau begitu saya pamit ya. Saya juga lagi punya mimpi nih sekarang. Saya mimpi pengen makan siang, lapar banget. Mari Bu, Assalamualaikum. Saya bukan Ibu-ibu. Iya betul, dia bukan ibu-ibu, maaf ya.